Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Sehat? Siap? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali walaupun dalam keadaan daring ya. Masih dalam pertemuan mengenai digital marketing. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, Bapak ingin membahas sedikit mengenai tugas yang kalian kirimkan ke Bapak. Hampir sebagian besar sudah Bapak periksa dan sudah Bapak lihat untuk tugasnya. Dan memang hampir kebanyakan dibuat seperti yang kemarin ya. Padahal pertanyaannya mungkin agak berbeda dengan yang kemarin. Karena kemarin Bapak nggak sempat untuk menerangkan tentang karosel ya, karosel sama grid layout untuk formatnya. Nah, untuk karosel sama grid layout mungkin agak sedikit berbeda dengan yang satu gambar ya. Jadi teman-teman banyaknya ini menggunakan satu gambar atau dua gambar yang antara satu gambar dengan yang lainnya itu tidak ada saling keterkaitan. Tapi ada nih teman kalian yang sudah dibilang bisa mungkin nih bisa dibilang lumayan nih untuk karuselnya ya. Kalau nggak salah ini Mas Indradin mana Mas Indradin? Jangan-jangan Pak adminnya ini. Ada Mas Indra. Ini Bu, coba izin saya share dulu ya. Nah, bisa dilihat? Teman-teman bisa terlihat tidak? Cek. Halo? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Aman? Bisa dilihat. Nah, ini bisa terlihat ada 3 gambar. Ini grid ya mungkin grid sama karosel hampir sama pembuatannya. Jadi yang dibuat oleh Kang Indradin ini 3 gambar ya, tapi gambarnya itu utuh gitu. Gambarnya satu tapi dipecah-pecah gitu. Nah, yang teman-teman kebanyakan kemarin yang tadi ya saya cek Bapak cek ke tugasnya, kebanyakan tidak ada yang menghubungkan gitu. Jadi berpisah ya, kayak terpisah antara satu gambar dengan gambar yang lain gitu. Sedangkan untuk carousel sama grid nanti kan ini hasilnya ini nanti diposting di Instagram kalian masing-masing. Makanya ketika ujian tuh harus punya Instagram ya. Kalau yang belum punya dari sekarang bikin dulu akun Instagramnya. Karena nanti ketika ujian harus memposting hasil dari pembuatan carousel kalian ke Instagram, kemudian di screenshot. Nah, ini salah satu contoh. Ini kan gambarnya misah-misah ya. Tuh. Ini, ini dipisah-pisah nih. Nah, gitu. Hari ini Bapak akan bahas sedikit mengenai pembuatan untuk carousel ini. Ya, kita akan coba untuk buat sedikit menggunakan Canva. Bentar ini sudah 45 orang. Oke, bagus nih. Di sini semuanya sudah menginstalasi Canva-nya baik di handphone maupun di laptopnya. Ada yang belum? Bisa chat atau angkat tangan yang belum? Berarti kalau nggak ada, Bapak anggap semuanya sudah menginstal aplikasi Canva-nya. Oke, baik kita akan lanjutkan. Sebelumnya mohon izin Bapak mendengarkan azan dulu di sini sudah azan sebentar ya. Pak Amin boleh izin dulu ya. Siap, Coach. Di sini Jakarta belum ajan. Ya, sebentar ya. Ya. Baik, baik. Nah, bagian besar yang membuat karoselnya bukan salah sih, kurang tepat. Tapi ada juga yang beberapa yang sudah benar dalam pembuatan karoselnya. Bapak lupa untuk mengirimkan link video
tutorial sebenarnya bisa kalian cari ya di YouTube juga banyak. Cuman kemarin mungkin Bapak tidak menerangkan untuk carousel sama gridnya. Nah sekarang Bapak akan perlihatkan sejenak ya untuk pembuatan carouselnya sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, karena nilai untuk ini sangat penting ya, untuk nilai untuk pembuatan konten ini gede untuk poinnya. Bapak Jadi suaranya kecil, Pak. halo, Ces, Ya, Cesar, sekarang udah ada? udah Pak. Cek. Nah, jadi poin untuk pembuatan konten ini nilainya cukup besar, makanya harus dimaksimalkan juga karena ini memang mudah. Nah, Bapak akan ulangi kembali untuk pembuatan yang formatnya menggunakan format carousel sama pembuatan yang menggunakan grid ya. Itu yang carousel minimal 2 kan di soalnya itu minimal 2. Kalau yang grid 3x1. Nah, Bapak akan contohkan yang 3x1 karena Instagram kan biasanya kolomnya itu 3 ya, barisnya ke bawah banyak. Jadi kita akan coba. Nah, sekarang Bapak tanya dulu nih. Ada beberapa yang saya Bapak tanya nih. Coba Bapak pengen tahu nih untuk Kiki Eka Safitri, coba ada Kiki, coba buka open mic. Ada, Pak. Kiki, apakah Kiki sudah bisa menggunakan aplikasi Canva-nya? Insya Allah bisa, Pak. Dikit-dikit sambil lihat Oke. YouTube sih kemarin. Terus kalau untuk menghapus background, Kiki pakai aplikasi apa? Untuk background foto, untuk background produk, kalau dicari di internet ada backgroundnya, dihapusnya pakai apa? Kalau itu kurang tahu, Pak. Gimana? Maksudnya yang di aplikasi Canva-nya, Pak? Ya, di Atau- aplikasi Canva-nya ketika mau menyisipkan gambar, kan gambar dari luar, itu Ya. mau dihilangkan background-nya, Oh, delete, Pak. Bisa. di-delete. Iya, Oke, jadi udah bisa menghilangkan background-nya juga. iya, Pak. Dihapus bagian yang tidak ininya ya. Iya, yang tidak ingin dipakai. Oke, sekarang kita lihat sedikit untuk ininya. Sebenarnya sudah sama kayak kemarin, cuman mungkin agak sedikit berbeda. Kita akan coba buat untuk carouselnya. Nah, di sini Bapak akan buka untuk Canva-nya. Tapi mana Canva-nya ya? Kan Bapak buka dulu untuk Canva-nya. Jadi tugas yang masuk tadi memang ada beberapa yang sudah bagus. Ini kayak contohnya di sini ada Ayu Andira. Ini udah bagus ya. Carouselnya ada, ukurannya sama. Ini agak berat untuk Canva-nya sebentar. Biasanya kalau sambil zoom, Canva-nya agak berat ngebukanya. Canva, kita buka kembali. Jadi intinya ketika nanti buat carousel ukurannya kan untuk yang buat yang satu itu 1080 kalau untuk yang kotaknya. Jadi untuk carousel kalau misalkan carouselnya 3 nanti dikali 3. Nah, seperti yang Bapak sharekan untuk itunya ya. Bapak share dulu untuk Canva-nya. Sudah terlihat Canva-nya ada? Sudah, Pak. Ya, nah selanjutnya untuk yang grid-nya ya, untuk yang grid atau untuk yang carousel, misalkan carouselnya 1x3. Artinya ketika nanti kita bikin carouselnya itu ada slide-nya ya, slide-nya 1-3. Ke samping biasanya gesernya. Nah, ukuran standar untuk satu tampilan kotaknya itu kan 1080 kali 1080 bentuknya kotak kalau di Instagram, karena ini memang untuk Instagram nantinya diperuntukannya di carousel itu untuk di Instagram. Nah, ketika nambah 3 berarti nanti dikali 3. 1080 kali 3 berarti 3240. Caranya seperti apa? Berarti kita lihat klik tombol tambah di atas. Kemudian pilihnya customize size. Bapak ulangi, klik tombol tambah di atas,
pilih Customize Size. Wide-nya kita rubah sesuai dengan tadi. 1080 dikali 3 adalah 3240. Tulis di sini. Wide-nya 3240. Tingginya tetap 1080. Nah, kemudian kita klik Create New Design. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi agak panjang. Nah, setelah itu kita akan bagi 3. Nah, untuk membagi 3-nya, nanti teman-teman di sini bisa klik file dulu, ya. Nah, di sini dalam file ada pilihan Show Rule and Guide. Jadi rules and guide itu untuk mistar sama guidance-nya nanti untuk garis bantunya. Atau tekan tombol Shift R. Nah, ini contoh dihilangkan seperti ini, hilang. Kalau muncul berarti file show rules and guide. Kemudian nanti teman-teman harus membuat guidance-nya seukuran dengan kotak yang pertama, artinya 1080. Dari sini ambilnya. Ujung sini tarik sini. Nah, ke 1000 ya. Kita cari 1080 sebelah sana. Perhatikan, bisa ditarik sini 1080. Wah, kelebihan nih. Turunin lagi dikit. Nah, ini 1080. Kemudian kita ambil lagi guidance-nya berikutnya. Di 1080 dikali 2 berarti 2000 berapa ya? 2016 ya, 2160. 2160. Ke sini 2160. Betul ya, 2160 betul ya. Ya. Nah, kalau susah diperbesar dulu ukuran ininya supaya bisa nanti mudah untuk ini. 2160. Nah, gitu. Ya. Nah, ini sudah jadi kebagi 3 ya. Ada 1, 2, 3. Tapi ini garis bantu, bukan ini. Nah, kemudian setelah menjadi 3, kita coba buat kotak ada di sini di elemen. Kemudian pilihnya nanti ada shape ya. Tulis aja shape. Nah, ini biasanya ada kotak. Klik kotaknya 1 kali, nanti muncul di sini kotaknya. Ditarik sama kita. Ditempatkan di kotak yang pertama. Nah, gitu. Kemudian untuk mengkopinya cukup tekan alternatif kalau menggunakan ini ya. Atau Ctrl D boleh. Ctrl D ya, jadi 2 tuh. Tekan Ctrl D di keyboardnya nanti akan jadi 2. Tinggal dipindahkan ya. Ctrl D. Ingat-ingat Ctrl D, Ctrl D. Atau kalian bisa dengan manual menggunakan alternatif ALT tarik sini. Dia akan langsung otomatis ini ngeduplikasi. Jadi untuk menduplikasi kotaknya bisa tekan Ctrl D atau tekan tombol ALT ya. Nah, kotak-kotak ini kita bisa kasih warna dari atas ini pojok kiri atas. Kita kasih warna, warnanya terserah kalian mau warna apa konsepnya. Misalkan warna biru. Nah, ininya agak birunya biru tua atau biru atau misalkan mau hijau juga silakan. Itu kalian bebas untuk mengaturnya nanti. Ya, misalkan. Nah, ini. Seperti itu. Kemudian setelah 3 ini jadi, kita sisipkan fotonya. Nanti ketika uji kompetensi akan disediakan gambarnya. Kita uploadkan fotonya. Nah, kalau bisa fotonya yang sudah bentuknya ini ya, bentuknya tuh sudah dalam bentuk PNG. Ya, biasanya kalau ini nanti dihapus ya. Kalau penghapusannya susah, nanti Bapak akan kasih toolnya untuk menghapus background. Kalau misalkan backgroundnya biasanya warnanya susah ya, warnanya tuh nggak sama. Kalau yang nggak sama susah untuk dihapus di sini. Nah, berarti kita menggunakan nanti aplikasinya remove background. Nanti Bapak juga akan ini kan akan peragakan juga. Nah, ini contoh Bapak sudah dapat dari internet, kemudian Bapak sudah masukkan ke sini, upload media ya, bisa ngambil dari sini,
dari Drive ya, seperti itu. Nah, kalau kurang nanti kalian bisa lewat internet juga. Ini contoh misalkan. Nah, sudah ada. Nah, tempatkan di sini misalkan di tengah-tengah. Nah, Pak, ini kenapa gimana kalau kepotong sengaja ya? Jadi kenapa ditempatkannya seperti ini? Karena biar ada jembatan yang menyambungkan nanti antara gambar pertama dengan gambar yang kedua, maksudnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman setelah ini boleh pakai teksnya, misalkan teksnya. Nah, ini kayaknya udah ada formatnya di sini, misalkan untuk diskon, misalkan ini Mbak ya. Nah, bisa di situ. Sorry. Tuh. Nah, nanti bisa diatur-atur lagi. Untuk pengaturannya gimana, Pak? Ini bisa dihapus ke untuk yang ini? Bisa. Nah, ini teman-teman nanti bisa menghapus untuk yang Pak, mau dihapus yang bawah gimana? Kalau mau dihapus langsung agak susah, lebih baik dipecah dulu ya. Nah, ini ngegroup ya. Kita klik kanan ada pilihan ungroup atau Ctrl Shift G kalau di keyboard. Di ungroup, ungroup itu dilepaskan grupnya. Jadi tidak ungroup lagi. Nah, ini bisa kita edit atau bisa kita hapus. Gitu misalkan. Bisa kita kecilin lagi. Nah, atau misalkan kita bisa hapus boleh. Nah, nah kita bisa hapus untuk ini ya. Nah, kemudian ini bisa ini lagi Pak, bisa diatur-atur lagi, geser atau gimana bisa ini ya. Jadi untuk yang ini, untuk warna bisa dirubah juga. Misalkan warnanya pengen rubah apa? Pengen rubah warnanya, boleh tinggal diklik aja yang 50%-nya, klik di warnanya dirubah warna apa. Misalkan orang yang lebih ngejreng boleh. Ya. Mau pakai efek juga boleh. Ada nanti sebelah kanan atas ada efeknya. Nah, efeknya misalkan kayak gitu. Ya. Atau mau kayak gini juga boleh. Nanti diatur-atur aja untuk efeknya. Ini direction kekuatan efeknya, blurnya, kalau ada blurnya, direction offsetnya dan sebagainya. Ya. Nah, mau ditambahkan lagi lebih cantik lagi kita bisa nanti kalian nanti ketika ujian bisa tambahkan misalkan gradien ya, tulis aja gradien di atasnya. Nah nanti gradasi ya, gradien. Sorry di elemen ya. Nah ini jangan di situ. Gradien. Nah gradien. Nah dalam gradien nanti bisa tambahkan untuk ininya ya pelengkapnya misalkan yang ini nih. Tuh. Ini udah muncul, diklik aja udah muncul tuh. Tuh. Bisa simpan misalkan di sini. Nah, Pak ini ketutup gimana? Nah bisa diklik kanan. Ya. Send back forward atau kontrol ditambah dengan kurung kurawal buka ya. Nah, jadi klik kanan atau di sini ada send back forward itu berarti ke belakang satu ini ya satu langkah gitu. Kalau send to back nanti dia akan paling belakang, send to back namanya. Kalau bring forward berarti naik satu langkah, kalau bring to front berarti bring to front berarti dia naik satu langkah. Nah, sekarang coba contoh misalkan bring to front, berarti dia akan naik paling atas. Kemudian kita klik misalkan send back backward ya, send backward. Nah, ini backward juga, dia turun nih. Nah, gitu. Ini bisa kita copy, Ctrl D ya. Nah, bisa kita kopikan, nah, bisa kita pindahkan mungkin, perbesar juga boleh. Diputar dari bawah kalau mau diputar. Nah, gitu. Mau diputar ke sini boleh. Agak sinian boleh. Dikebelakangkan, klik kanan, atau klik kanan send backward ya. Send backward lagi. Nah, seperti itu. Mau ditambahkan apa lagi? Silahkan. Itu nanti kalian bisa menambahkannya, bisa di elemen ya. Bisa kalian tambah-tambahkan apa partikel-partikelnya yang misalkan partikel untuk bentuk-bentuknya ya. Untuk apa? Ini ada lain, ada gold frame dan sebagainya. Ini banyak nih. Misalkan di sini mungkin bisa kita cek coba ada artnya. Nah, jadi kategorinya apa bisa dicek saja di sini. Ya.
nggak ada yang bagus ini mah udah aja lah gitu. Mau pakai ini juga boleh. Jadi, nah selanjutnya nanti teman-teman untuk yang slide yang selanjutnya kita masukkan lagi foto yang berikutnya. Misalkan foto yang udah Bapak sediain nih. Nah ini sebelah sini. Ini juga sama agak. Nah misalkan gitu. Nah gitu. Terus tulisannya juga pakai. Nah tadi kan bisa kan kalau mau soft selling berarti ya. Nah, tadi udah habis terang, habis gelap terbitlah. Nah, tadi ada yang bilang ini. Habis kotor terbitlah. Misalkan ini mah jadi contoh ya. Kotor terbitlah terang. Kinclong lah. Kinclong gimana nulisnya? Kinclong. Bisa diturunin ya untuk kinclong. Ganti yang rakat ini berarti. Nah, gitu. Ini juga sama bisa pakai gradien ya. Cari nanti gradien untuk untuk gradien ada di elemen. Bisa nyari gradien. Nah, teman-teman bisa coba yang lain ya mungkin untuk ininya bentuk gradiennya. Untuk mencek kurang apa mantasnya ini mantasnya. Oke. Kita kebelakangkan send back forward. Send back forward. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita misalkan masukin nih gambar ini, gambar cuci piringnya. Nah, kalau berhubungan dengan keunggulannya ya berarti kita akan keunggulan. Kita kebelakangkan send back forward. Send back forward. Nah, gitu aja. Nah, bisa kasih kata-katanya lagi, misalkan berhubungan dengan ya mana nih, ini aja lah. Tuh ini tulisannya bisa nanti dikasih warna yang berbeda biar lebih kelihatan. Seperti itu, misalkan. Ini sini dulu ya. Bersih, harum, dan wangi. Nah, kita bersih, harum, dan wangi. Bisa dicek di sini ada bentuk-bentuknya. Ini gimanain tuh itu. Bentuk ini. Oke, warnanya kita rubah sedikit agak lebih tua mungkin. Hijau tua juga boleh. Nah, jadi nanti inilah yang dimaksud dengan karosel ya. Gimana? Paham nggak sampai sini? Paham, Halo, Pak. ini masih ada? Terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat? Iya. Yang lain sama terlalu cepat? Dari awal Pak itu tadi. Suaranya Pak kurang Suaranya kurang kencang punya Bapak. Dari Oh, ukuran Pak. Bapak kurang dekat. kadang ininya kadang ini ya. Cek. Sekarang ada nggak? Kok kenapa nggak ini ya? Ada suara Bapak ada? Ada, Pak. Ada, segini cukup ya. Nah, kira-kira kalau buat kayak gini, yang barusan kayak Bapak, bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Ada yang Bisa, bisa? bisa, Pak. Bisa? Insya Allah bisa Nanti Pak. cobain ya. Nanti ada rekamannya. Kalau terlalu cepat nanti ada rekamannya. Kalau Bapak ulang lagi nanti habis waktunya kasih. Ya. Setuju, Pak. Setuju. Nah, ini tapi
caranya mudah kan barusan juga ya. Bapak Iya sambil Pak, mudah banget Pak. mudah banget, wis Saya hebat. Mas Wadi ini. Nah, yang penting sudah ada bahan-bahannya gitu. Kalau udah bahan-bahannya enak nih. Nanti kalian juga kan nanti dikasih bahan-bahannya oleh pengujinya, nanti dikasih bahan-bahannya. Udah ada bahan. Oke. Nah, setelah ini belum beres ya. Setelah ini nanti teman-teman klik share. Belum beres ini teh. Kemudian ada pilihan nanti download ya, di download bentuknya mau PNG, mau JPEG sama aja. Misalkan kita JPEG aja lah dulu misalkan. JPEG, kemudian di sininya size-nya tetap jangan dirubah-rubah 3240 kali 1080. Quality-nya 80 nggak apa-apa. Itu filenya large ya, besar. Mau diturunin juga nggak masalah ini, tapi nggak bisa untuk ini. Download. Nah, kita akan lihat nanti ke download. Nah, ini disimpannya di mana nih? Bapak simpan coba di video di sini ta. Kasih nama 123 aja. 123, 123, 123. Baik. Nah, setelah selesai nanti kita lihat hasilnya ada di ini ya. Berarti Bapak share screen-nya aja lah ya. Nah, setelah ini kita lihat tadi hasilnya ada di video ya. Baik, video di 123 namanya. Di bawah. Mana nih? Oh ini. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat hasilnya? Bisa, Pak. Bisa? Terlihat hasilnya? Udah ada Bisa terlihat? Pak, bisa. Nah, Tapi kok nggak Nah, kepotong-kepotong Pak? belum. Kayak Indradin. Iya, belum beres. Nanti ini kan baru ini. Nanti yang dikirim tuh ini satu sama yang sudah dipotong-potong gitu. Ya. Oh Ingat, gitu, jadi siap Pak, siap. yang dikirim tuh dua. Yang pertama ini hasil yang sudah ini, kemudian nanti kita potong-potong. Potong-potongnya pakai apa? Nah, Bapak akan sharekan di WA-nya atau di chat-nya. Kita akan motong-motong. Nah, sebentar. Ini Bapak copy ya ke sana. Tadi mana ya? Ini siapa? Ke grup WA-nya. Oh, ini bukan ini yang kemarin ini. Sekarang mah yang ini ya. Ya, apa lagi? Ada apa itu? Nah, di WA sudah ada itu. Kita akan coba nanti masuk ke split ya. Ini terlihat ininya. Layar Bapak terlihat? Layar Bapak terlihat? Terlihat. Terlihat Oke. Pak. Suaranya. Aplikasinya namanya pinstool.com split image. Nah, ini fungsinya untuk men-split image lewat internet ya. Jadi kalau di HP ada photogrid juga boleh. Nah, kalau di sini bisa kita gunakan finetools.com split image. Nanti pilih akan ada input image. Pilih image-nya yang tadi yang kalian buat yang sudah panjang tuh ukurannya berpanjang ke samping, kita cari. Nah, ini. Kemudian setelah masuk, lalu di sebelah kanan bisa terlihat di sini ada how to split the image, vertikal, horizontal, atau both of grid. Nah, kita pilihnya vertikal. Kita pilih vertikal karena kita potong-potong secara vertikal. Kemudian kuantitinya, jumlah bloknya langsung aja 3. Itu otomatis. Nah, otomatis dia aplikasi ini akan membagi sama rata.
karena sebelumnya kita sudah mengatur ukurannya ini sekotak-kotaknya itu 1080, pasti ketika dibagi 3 ya ukurannya bakal segitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan sudah aturannya sudah beres, selanjutnya adalah kita klik tombol split image. Ini kita klik aja 1 kali. Nah, maka otomatis akan tersplit, tapi belum ke download. Nah, lihat sebelah sini ada pilihan downloadnya mau satu-satu, mau keseluruhan katanya. Pilihnya kita all file zip. Jadi nanti kita filenya udah di-zipkan ya. Kita klik download zip file. Nah, setelah di-download, kita buka nanti pasti ada udah ke download nih. Ada nih di sini. Bapak pindahkan dulu biar tidak pusing nantinya nih. Terlalu banyak datanya. Nah, Bapak pisahkan di sini. Lalu nanti di ekstrak file. Nah, oke. Kemudian setelah diekstrak file kan nanti bentuknya jadi folder ya. Nah, jadi ada foldernya, nah ini, folder yang tadi. Folder yang ini, tuh kan. Nah, bukan yang ini, sorry. Yang mana tadi tuh? Nama foldernya adalah Pintool. Bukan yang itu mah yang sebelumnya. Mana tadi? Find tool-nya. Terlalu besar, nggak kelihatan. Video, oh ini. Kita coba extract here. Iya. Bukan yang ini, yang mana tadi ya? Izin Pak, betul yang itu, tapi tadi kayaknya Bapak salah. Ini Pak, Salah harusnya kan mindahkan ya? bukan salah di motongnya, Pak, kan harusnya horizontal Pak, bukan vertikal. Oh iya. Bentar. Saya pilihnya apa tadi? Kalau yang pertama tadi Bapak vertikal, harusnya horizontal Pak. Oh, sebentar. Jadi hasilnya enggak ini ada ini hasilnya. Oh, bukan ini mah beda lagi. Ini berarti salah motongnya. Bentar. Bapak cek dulu ya. Nah, ini kita lihat kolom row 1. Bener nggak nih? Salah motong jangan-jangan kalah ke motong horizontal. Oh iya, salah Bapak kalah motongnya. Ini Bapak udah pilih vertikal tapi harusnya horizontal ya. Harusnya horizontal ya Pak, betul Pak. Bapak salah batin. Kita lihat, kita split image kembali. Nah, sekarang udah kita download kembali. Paint tool-nya kita buka. Kemudian kita lihat di dalamnya. Langsung aja ke dalam. Nah, atau Bapak ekstrak dulu aja. Ekstrak here. 51. Paint 51. Oke, yang mana nih? Oh, ini yang 51. Kita simpan di sini aja. Ini kita hapus. Kita coba diekstrak di sini. Is to all. Nah, ternyata ini sudah jadi ya. Ini yang tadi yang salah ya. Ini horizontal. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi nanti teman-teman usahakan ketika disuruhannya ke carousel atau gridnya kalau 1 baru ini kan di soal 3x1 berarti nanti pembagiannya seperti itu. Langsung kalian bikin ukurannya dikali 3. Nah, biasanya nggak akan terlalu banyak ya, paling 3x1 juga sama.
Nah, sampai sini paham ya untuk carousel sama grid ya? Halo? Sampai sini paham untuk carousel sama grid? Paham, Paham, Pak. Pak. Allah paham, Paham. Pak. Jadi nanti jangan dipisah-pisah ya. Jadi harus, maksudnya jangan nggak ada hubungannya antara yang satu dengan ini tuh gitu. Jadi harus ada penyambungnya. Kayak ini kan kepotong rambutnya ke sebelah kanan tuh. Ini juga kepotong sebelah. Ini bapak terlalu ke sini. Salah ini bapak nih. Ini juga salah ya. Maklum lah. Barusan terlalu cepat mungkin. Ini juga harusnya kalau bisa sedikit aja kepotongnya. Yang ini salah nih. Malah kebanyakan ke sebelah kanan ininya mukanya, makanya ini jadi yang ini jadi aneh kan gitu potongannya. Nah, nanti diperhatikan kembali. Baik, selanjutnya kita akan belajar untuk copywriting. Nah, kalau tadi kita belajar tentang ininya ya, sebentar Bapak ini kan dulu pause dulu. Nah, kalau tadi kita belajar mengenai gambar ya, untuk gambar, konten gambar, sekarang kita konten tulisan. Nah, untuk konten tulisan, Bapak ada ininya, ada slide-nya. Bisa dilihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah terlihat? Sudah. Ya, oke. Di situ ada namanya teknik copywriting. Nah, kita ketika kita menjadi seorang digital marketing atau digital marketer, marketing harus kompleks ya kita tuh. Jadi ngedesain bisa, kemudian mengcopyright bisa. Jadi harus segala bisa sebenarnya kalau untuk sebagai digital marketing. Kompetensi yang harus dimiliki itu beberapa gitu sebenarnya. Makanya agak lama kalau pelatihannya, sekitar 200 jam pelajaran biasanya kalau dalam pelatihan yang normalnya. Nah, sekarang Bapak kita persingkat di 5 hari kan, makanya agak lumayan keteteran, walaupun ya kita coba fokus di soal uji kompetensinya. Nah, dalam teknik copywriting, kita kenal namanya AIDA. Ini pahami dulu konsep dasarnya supaya kalian bisa mengerti nanti ketika membuat sebuah iklan. Dan nanti juga akan Bapak tes juga ya saat ini. Maka perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, ketika kita membuat sebuah copywriting, kita harus memperhatikan bahasa kita tuh harus mengandung unsur AIDA ini. Yang pertama adalah attention, artinya adalah perhatian. Bagaimana mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Nah, kata seperti apa yang kita pilih supaya orang itu tertarik melihat atau membaca tulisan kita. Kemudian yang kedua, interest, artinya adalah minat. Setelah diperhatikan, kemudian dia berminat. Nah, bagaimana cara membuat orang menjadi berminat dengan produk yang kita tawarkan. Nah, setelah attention, interest, kemudian desire. Desire ini artinya adalah keinginan membuat orang jadi ingin membeli produk kita. Jadi ketika melihat tulisan kita, dia memperhatikan, tertarik, bagus nih tulisannya. Terus lama-lama jadi ingin, kayaknya saya juga jadi pengen nyobain. Nah, itu. Kemudian muncul nanti action, artinya tindakan. Calon membeli akhirnya menghubungi nomor yang ada tertera di situ di copywriter yang di akhir ada nomornya. Nah, kita harus bisa membuat sampai orang itu menghubungi kita karena tertarik. Ya, mulai dari perhatian dulu jelas. Harus mendapat perhatian pertama karena pandangan pertama itu sangat menggoda biasanya, ya. Cuma selanjutnya terserah Anda. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini contoh headline-nya. Kuncinya kunci penawaran iklan. Gagal di dalamnya. Gagal membuat headline, gagal mendapatkan atensi,
maka akan gagal mendapatkan interest, apalagi mendapatkan pembelian. Jadi headline ini penting. Nanti di season yang berikutnya, hari ini juga mungkin akan kebahas, kita akan membuat landing page, di mana di landing page itu kita akan membuat headline. Ya, nanti teman-teman akan bersama-sama membuat landing page untuk website sederhananya, ya sederhana ya, nggak mungkin kalau yang profesional mah itu lama bikinnya. Kita bikin aja yang sederhana, nanti Bapak Pandu. Nah, kita akan bikin sebuah landing page di mana nanti akan ada headline. Nah, sekarang kita pelajari dulu headline seperti apa yang kira-kira menarik untuk ditayangkan, untuk dipasang di landing page kita. Nah, ini bisa di screenshot atau dipoto ya. Headline efektif atau nanti terakhir juga nanti Bapak akan sharekan semua materinya. Direct atau lugas dan menyatakan ide besar Anda. Nah, jadi headline itu ada 7 macam headline yang efektif. Yang pertama adalah direct ya. Kalau direct itu dia lugas dan menyatakan ide besar. Nah, contoh di sini kopi bersinergi. Nah, kemudian ada news. Ya, kemudian di sini ada news. Halayak tertarik pada berita. Nah, kata-katanya yang memiliki nilai berita seperti baru, kini, dan akhirnya. Akhirnya Jakarta bebas polusi. Nah, biasanya jadi 7 headline-nya efektifnya. Yang pertama direct, langsung ya, menyatakan ide-ide besar Anda. Kemudian yang kedua ada berita yang news atau berita yang dikabarkan, biasanya orang tertarik. Kemudian how to, menjanjikan solusi atas masalah atau informasi yang menarik. Tahukah Anda cara langsing dalam 30 hari? Nah, dan ini angka itu ternyata kenapa harus dipakai angka? Karena 80% orang itu tertarik sama angka daripada sama tulisan. Makanya kalau di toko-toko yang digedekan itu angka itu diskonnya digedekan, angkanya gitu, dibesarin gitu. Kenapa? Kan orang lebih tertarik, nggak tahu kenapa. Ada penelitian, mungkin ada penelitian bahwasannya kita tuh lebih tertarik pada angka gitu daripada pada huruf. Karena mungkin memang angka itu berbeda daripada huruf ya, ngeceling sendiri kan kayak 30 hari. Tahukah Anda cara langsing dalam 30 hari? Tahukah Anda cara menurunkan berat badan dalam 5 hari? Nah, itu jadi ada janji ya, janji manis akan membuat orang itu tertarik. Kemudian question. Nah, ini untuk manfaat dan atau kepedulian halayak bernada pertanyaan, memiliki kekuatan merebut perhatian. Adakah Cagup DKI yang bisa mengurai kemacetan lalu lintas? Nah, ini teman-teman harus pelajari betul yang ini, karena nanti ketika teman-teman disuruh buat iklan, jangan gitu-gitu aja. Jadi harus ada variasinya ya. Bisa gunakan direct, news, how to, question. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, yang kelima, comment. Ya, komen itu bernada perintah langsung. Masuk jalur cepat dan langsung menjual, langsung menjual. Ini mau komen malah langsung ini ya. Beli sekarang atau Anda akan kehabisan. Mungkin sering dengar ya yang beli sekarang kalau Senin udah habis atau misalkan Senin harga naik. Nah itu. Ayo beli sekarang, Senin harga naik. Suka masih dipakai tuh. Tapi itu memang headline. Yang contoh headline yang efektif. Kemudian selanjutnya yang keenam, informatif. Informatif itu konsumen membuat keputusan membeli berdasarkan informasi yang Anda berikan dengan mengedukasi mereka. Anda akan mendapatkan perhatian dan kepercayaan. Nah, ini informatif itu maksudnya kepada soft selling ya. Kalau yang kali ada direct, comment, kemudian ada lagi tadi news. Kalau news masuk ke dalam soft selling ya. Direct ke dalam hard selling, kemudian kalau news ke dalam soft selling, how to itu masuk ke dalam soft selling juga bisa, question soft selling ya, comment ini apa hard selling, informatif bisa soft selling. Jadi Anda atau teman-teman bisa memberikan dulu, membangun kepercayaan dulu ya, membangun perhatian, membangun kepercayaan, tidak langsung jualan. 2 alasan mengapa kopi membuat jantung Anda tetap sehat. Jadi ngebahas tentang jantung dulu gitu, tentang kopi, manfaat dari kopinya dulu, baru nanti jualan kopi gitu. Kemudian yang terakhir ada namanya testimoni. Jadi tidak ada yang lebih meyakinkan dari pengakuan konsumen. Ini yang paling kuat nih sebenarnya. Hipno langsing membuat
saya langsing, demikian juga Anda misalnya. Makanya banyak digital marketer juga yang menggunakan testimoni. Pasti dalam webnya itu ada testimoni. Dan testimoni itu biasanya akan mempengaruhi kita ya, mempengaruhi istilahnya mempengaruhi kita untuk membeli produk tersebut. Jadi menguatkan keputusan kita. Kita juga kan sering kalau yang teman-teman yang suka belanja dari Shopee, biasanya kita lihat ulasannya. Nah, ulasan itu testimoni. Ketika ulasannya bagus, oh ini ulasannya bintang 5, kemudian tulisannya ini produknya bagus, keren, oh ini berkhasiat. Nah, kita semakin ini kan semakin percaya sama produk tersebut gitu. Dan kita lah beli gitu produk tersebut walaupun tidak tahu kan barangnya seperti apa. Nah, ini 7 macam itu harus kuasai, harus pahami: direct, news, how to, question, comment, informatif, sama testimonial. Nanti mungkin akan kita ini ya, kita akan kasih soal ya di akhir. Nah, maka di ini dulu diserap dulu ininya, dipahami dulu. Direct, news, ya kalau direct mah lugas, news untuk ada ininya, ada beritanya. Kalau how to mah menjanjikan solusi ya, janji, question, manfaat atau kemudian untuk manfaat atau kepedulian bernada pertanyaan. Komen, perintah, informatif, informasi, testimoni. Nah, variasi lainnya ini bisa kalian sebagai referensi nanti ketika disuruh bikin iklan. Nah, ini ada beberapa. Jika seandainya Anda, kalau misalkan Anda, sudah pernahkah Anda, seperti apa jadinya jika Anda? Seperti apa rasanya jika Anda? Pernahkah Anda benar-benar, Anda mungkin menemui diri Anda? Anda tidak perlu untuk, nah, ini kata-kata iklan ya. Kata-kata yang menjual, kata-kata yang biasanya efektif untuk digunakan. Saya tidak ingin Anda berpikir tentang, saya tadinya ingin cerita bahwa banyak ya, nanti bisa screenshot juga biar teman-teman paham. Selanjutnya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sampaikan alasan kenapa harus beli produk Anda. Nah, selain dari yang tadi juga harus menyampaikan alasan kepada konsumen itu kenapa harus membeli produk kita. Nah, 7 alasan kenapa Anda harus beli. Woi, mengapa produk ini wajib Anda beli? Kenapa ini penting untuk Anda coba? Ini alasan kenapa harus bergabung menjadi anggota kami. Selain alasan ini, alasan apa lagi yang membuat Anda untuk tidak membeli produk ini? Wah, udah dicacar pertanyaan seperti ini. Tidak bisa ke ini ya. Mau tidak mau harus beli biasanya. Ya. Nah, jadi dalam marketing itu hampir sama, mau baik itu digital marketing maupun marketing offline itu sama ya. Kita pertama menarik perhatian menggunakan headline. Headline itu dibuat gede ya di kepala, biasanya orang sudah tertarik, ditawari. Nah, kemudian ditawari dengan ada testimoni, ada bonus, alasan-alasan sebagainya. Kemudian baru nanti ada namanya call to action. Setelah si pelanggan ini tertarik, nah, lalu kita follow up ya, call to action supaya jadi membeli. Nah, kalau sudah jadi membeli ada garansi dan baru ini ada akadnya, terjadi akad. Nah, jadi setelah headlines ada namanya call to action atau kalimat ya untuk supaya orang yang sudah tertarik, sudah berminat segera untuk membeli gitu. Nah, ini apalagi yang Anda tunggu? Telepon sekarang juga. Dapatkan katalog gratis kami. Hubungi. Bergabunglah dengan 1000 konsumen yang puas lainnya. Hari ini juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi. Nah, bisa di action sekarang juga. Putuskan sendiri. Lakukan hari ini. Jangan ragu-ragu. Nah, ini contoh-contoh call to action. Jadi dalam sebuah nanti copywriting bisa kalian masukkan ini gitu ya, masukkan ini. Kalau misalkan kalian menggunakan direct selling, artinya yang hard selling, artinya yang langsung ke konsumen. Kalau untuk yang terselubung mungkin bisa lebih halus lagi. Nah, ini contoh penerapan dalam digital marketing ya. Kita lihat ini mungkin dari web yang lain. Nah, coba Bapak tanya untuk yang pertama ini, bisa Bapak
biar tahu juga nih teman-teman. Coba Ririn ada, Ririn Oktaviani. Ririn bisa buka ininya nggak? Buka suaranya. Halo Ririn. Zulfa, coba Zulfa ada? Zulfa Tazkia Anbia. Halo Zulfa, Iya, Pak. coba baca Zulfa. Hati miris setiap bulan seperti jadwal rutin mengantar anak berobat ke dokter sebab batuk pilek, Kak. Mau solusi yang lebih baik untuk batuk pilek anak sekaligus memberikan peningkatan daya kekebalan tubuhnya sehingga kelak lebih jarang sakit. Nah, ini masuk ke hard selling atau soft selling dulu? Hard selling ya, Pak? Hard selling. Untuk strateginya ini apa? Direct, how to atau apa ini? Oh, itu bukan sih, Pak. Oh, itu ya, Pak. Apa? Hah? How to. Yang tadi yang 7 masuk ke mana ini? Hati miris setiap bulan seperti jadwal rutin mengantar anak berobat ke dokter sebab batuk pilek. Mau solusi yang lebih baik untuk batuk pilek anak sekaligus. Ini kemana ini? Yang 7 tadi, masih ingat yang 7 tadi? Question, kan itu ada pertanyaan tuh. Ya. Ada yang nomor 4, question ada? Ada ya. Ini kan bentuknya pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Ya, pertanyaan betul ya ini. Pertanyaan ada tanda tanya tuh. Ya, mau solusi yang lebih baik untuk batuk pilek anak sekaligus memberikan pendidikan daya tahan tubuh. Nah, itu menanya kan gitu. Nah, jawaban kita mau, kalau mau ya berarti ini gambarnya gitu, disertai gambar. Gitu. Ini berarti dia menggunakan hard selling kemudian question, bertanya. Ya, PPT akan Bapak share nanti. Sekarang juga mungkin yang kemarin-kemarin Bapak share, kemudian nanti modul juga akan di-share. Ya. Oh, ada how to ini katanya. Coba yang selanjutnya, silakan ketik chatnya semuanya ya harus menjawab. Kira-kira ini masuk kemana yang berikutnya? Kita lihat. Contoh kemana yang berikutnya? Nah, ini. Yo, ini masuk kemana? Tulis hard selling atau soft selling. Misalkan hard selling, how to. Nah, itu jawabannya gitu. Hard selling, direct. Misalnya. Yo, coba tulis. Nih, analisis nih. Silakan ditulis jawabannya di chat ya. Oke. Dalam waktu 5 menit ke depan, Anda akan mengetahui cara menjadi ahli dalam instalasi website dan hosting. Nah, ini masuk ke dalam hard selling atau soft selling. Ada yang testimoni. Oke. Ini masuknya ke dalam ini masuknya bisa ke dalam soft selling. Ya, soft selling karena produknya bisa saja produknya bukan ini ya, yang dia akan pasarkan bukan ini ya. Di situ ada tulisnya panduan cPanel, berarti mungkin dia ininya produknya bisa saja bukan website tapi dia jualan domain sama hostingnya ya. Dia jualan domain sama hostingnya tapi tidak langsung kalau Anda butuh domain, nah nggak gitu, itu direct ya. Berarti ini dalam waktu 5 menit ke depan, betul. Ini how to soft selling. Oke. Berbeda pendapat boleh, ya.
nggak apa-apa. Ada yang bilang hard selling juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting menjawab daripada nggak ada yang nggak menjawab nih. Lanjut, yang selanjutnya silakan kalian analisis. Analisa ini masuk hard selling atau soft selling. Dan juga masuk ke mana yang dari yang 7 itu? Pengen jago desain tanpa harus rumit-rumit belajar Photoshop? Cara pakainya gampang. Gampang. Banyak template, siap edit, halal, tanpa krek-krekan lagi. Yang ini berarti ini soft selling. Nah, soft selling question ya. Nah, ini dua ya, question sama informatif. Question sama informatif kenapa? Karena sudah nanya dijawab sendiri ya. Oh ya, informatifnya di bawah ya. Nah, question sama informatif. Jadi bisa digabungin. Betul, soft selling. Ya. Karena ini produknya apa kita belum tahu nih. Buku atau apa kan. Selanjutnya, gambar yang selanjutnya. Ini hard selling atau soft selling? Dan apa yang ini? Silakan, soft selling atau hard selling? Oh ya, soft selling, hard selling. Ini jualannya ketahuan, gorden, spray, dan lain-lain. Berarti ini hard selling. Karena dia ada kata-kata di bawahnya sudah ada. Berarti hard selling, question. Ya, berarti di sini question sama hard selling. Betul jawabannya. Nah, mau tahu rahasia banyaknya yang question ya ini? Nah, ini juga sama. Nah, ini sudah sangat bersabar information ya. Nah, ini. Video tutorial terlengkap bagaimana membangun server pribadi berkapasitas tinggi ya. Video tutorial lengkap bagaimana membangun sebuah server pribadi yang berkapasitas tinggi dengan mudah dan cepat. Nah, ini informatif juga. Nah, sekarang tugasnya silakan siapkan chatnya, tulis di chatnya. Tugasnya kalian coba buat iklan mengenai gambar berikut ini. Ini ya Bapak. Nah, coba buat iklannya dalam waktu 5 menit. Cari kata-kata yang tepat, yang cocok, yang sesuai untuk produk ini. Silakan kalian ngarang untuk yang kelebihannya atau gimana terserah kalian. Tapi strategi yang harus kalian adalah hard selling. Untuk ininya ya, untuk strategi kontennya hard selling, untuk karakternya, tipenya mau pakai direct dan sebagainya itu silakan. Kemudian kalian coba tuliskan di kolom chatnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Kita mulai. 1, 2, 3. Yuk, silakan. Tulis di chatnya. Oke, sudah mulai ada nih. Ferry udah masuk. Indradin itu belum beres itu tulisannya. Mas, Iya, Pak, apakah Anda ke-enter, pengen Pak. lebih Ke-enter, Pak. sehat? Maaf, Pak. Ke-enter, maaf. Dian Pertiwi ingin hidupnya sehat, apalagi yang Anda tunggu. Nah, itu mah soft selling ya. Itu mau menjual apa belum ini? Baik, teman-teman, waktunya sudah habis. Ini sudah banyak yang menuliskan. Iya, Pak. Oke. Nah, ciri dari hard selling pertama
memberikan informasi yang lengkap mengenai produk. Nah, ini produknya apa? Treadmill ya. Kemudian mereknya apa? Osaka. Udah bener nih, ada banyak nih Osaka. Kemudian mencantumkan harganya. Kalau hard selling biasanya ini mencantumkan diskon 30%. Harganya berapa? Ini nggak ada yang mencantumkan harga satupun ini. Promote diskon 30%. Nah, kalau hard selling itu kan udah ini ya biasanya harga coret nih tulis di situ. Harga diskon 30%. Nggak ada yang berani cantumkan harga tapi ya. Nggak ada yang berani cantumkan harga. Terus kemudian mencantumkan manfaat dari ininya, dari apa? Dari treadmill ini. Tuh. Kemudian terakhir mengajak Anda untuk membeli. Ayo buruan. Nah, ini bagus. Oke. Nikmati pengalaman bentuk tubuh ideal yang mudah dan aman dengan Osaka Treadmill hanya hari ini. Promo diskon 30% dengan metode pembayaran apapun. Dibeli sekarang. Nah, ini berarti ini sudah sebagian udah bagus ya, cuman memang belum lengkap saja. Oke. Baik. Ini sudah bagus. Sudah banyak yang menjawab nih. Walaupun mungkin ada sebagian yang masih di jalan. Menjawabnya belum. Selanjutnya, soal selanjutnya. Coba sekarang teman-teman buat tulisan atau copywriting untuk produk berikut ini. Ya. Dengan strategi kontennya shop selling, silakan. Waktunya sama, 5 menit ke depan, silakan. Punya kalian. Ini kasur ya. Kasur air, kasur udara. Ayo, silakan cepat berpikirnya yang cepat. 5 menit sudah harus beres. Jangan lupa soft selling ya, soft selling, bukan hard selling. Oke, baik, cukup. Ini udah. Yang penting harus bisa membedakan, sebagian sudah ada yang bisa membedakan ya, ada yang tapi masih ada yang mencantumkan harga. Maksud Bapak tuh yang tadi, kalau yang mencantumkan harga mah yang hard selling. Kalau ini mah nggak usah mencantumkan harga dan nggak usah mengajak orang untuk beli kasur ya. Kalau soft selling mah nggak usah mengajak orang untuk beli kasur, jadi jelasin aja manfaat. Aduh, kasurnya ini gimana, tapi jangan mengajak mereka untuk beli kasurnya dulu, jangan menyebutkan mereknya juga gitu ya. Tapi secara general aja gitu, kayak ini bagus nih. Manfaat kasur air itu kasur udara adalah untuk itu menghilangkan nyeri awak, membuat tidur pulas. Ya, oke. Pernahkah Anda piknik tapi muatan lebih atau ingin bersantai di depan televisi yang tidak bikin ribet? Ini solusinya. Nah, ini ya. Oke, salah satunya. Oke, baik. Kita stop dulu. Oke. Bapak tanya dulu, sudah bisa membedakan antara soft selling sama hard selling-nya? Sudah ya? Masih belum? Sudah ya? Oke, jangan sampai Bapak barusan kasih lihat kasur, kalian sudah pada tidur nih, Bapak masih standby di sini. Oke, masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan, sekitar 30 menitan. Kita lanjut ya. Berarti untuk yang unit kompetensi yang kedua selesai barusan, yaitu konten digital content. Jadi untuk kontennya, konten digital ya,
Konten digitalnya ada dua, yaitu dalam bentuk gambar dan dalam bentuk copywriting, tulisan. Tulisannya biasanya sesuai dengan gambar ya, atau gambar yang kita buat biasanya. Nanti tulisannya ditulis di bawahnya. Nah, sekarang teman-teman kita lanjutkan kembali dengan bukan pelajaran ya, bab yang baru ya. Kita akan masuk lagi ke bab yang baru. Unit kompetensi yang berikutnya yaitu membuat landing page. Bapak tanya dulu ya, saya tanya dulu, siapa di sini yang sudah pernah buat bikin website atau blog, yang punya blog siapa? Coba buka meetingnya, siapa yang sudah punya blog? Ada yang sudah punya blog? Belum ada. Di chatnya aja tuh, saya Pak. Gitu, Apa, tapi udah lupa. Jangan udah dijual. Nggak tahu, udah lupa pokoknya passwordnya dulu pakai yang mana juga. Oh, dulu pernah bikin gitu, tapi Pernah pas SMP. oh SMP. Ini Kang Aswadin juga pernah ya? Ini Kang Aswadin siapa? Udah. Indradin, Pak. Siti Rosidah juga udah Pak, tapi lama. Waduh, udah lama ya. Nah, di dalam soal uji kompetensi, Bapak sharekan dulu ya soal ini ya. Nah, di dalam soal uji kompetensi nanti itu akan ada namanya landing page. Sorry, ini Bapak tutup dulu ya. Nah, jadi untuk bagian C bisa terlihat ya. Ini soalnya ada? Kelihatan? Ada ya? Ada, Pak. Nah, kasih feedback Bapak biar Bapak tahu ada kalian sudah melihat. Nah, jadi untuk soal yang nomor 7 selanjutnya setelah kalian bikin copywriter ya tentang produk tadi, selanjutnya adalah membuat landing page. Waktunya 90 menit. Kalau dulu ada waktunya, kalau sekarang kan bebas diborongkan. Sekarang mah penting mah jam 8 sampai jam 5 beres semuanya sekarang. Kalau kemarin mah kalau dulu tuh sebelumnya di tahun 2020 kalau nggak salah masih ini ya 2018 gitu 2020 itu masih dipakai durasi, jadi kalian di waktu ya, kasih waktu per bagian. Nah kalau sekarang enggak, kita akan coba buat untuk landing page-nya. Kalau nggak beres sekarang nanti kita sambung di berikutnya, pertemuan berikutnya. Nah, di sini disuruh untuk membuat landing page dengan ketentuan menampilkan fitur judul produk dengan headline ya, deskripsi, keunggulan, ilustrasi ada fotonya, kemudian ada harganya, ada testimoninya, batasan waktunya, sama form pemesanannya harus ada, dan tombol pemesanannya. Nah, ada tombol pemesanannya. Jadi ketika ini ada form pemesanan sama tombol pemesanan ya. Ada tombol yang harus diklik ya. Baik. Nah, di sini kita akan menggunakan, kalau kita belajar web mungkin nggak akan cukup ya. Wah, itu ya mah bukan hal yang mudah itu kalau mau belajar web dalam waktu yang singkat. Tapi sekarang kita akan coba membuat landing page-nya menggunakan Google Site. Nah, Bapak tanya dulu, siapa yang di sini yang sudah pernah menggunakan Google Site? Chat Google. Saya Pak, sok chat di situ saya Pak. Mana tuh itu? Google apa Pak tadi? Google Site. Google Sheet. Nah, Google Sheet. Oh, pernah sih Pak. Situs Google, Sheet Google. Belum pernah. Entah Kang 10 tahun lalu. Geus po. Eta naon Kang Saleh. Belum pernah Pak, pernahnya pakai Blogspot. Sekarang kita coba pakai Google Sheet ya, Google Sheet Google. Situsnya kita menggunakan Sheet Google. Ternyata selain dari Blogger, itu ya Google tuh punya Sheet Google sekarang yang lebih mantap lah, lebih mudah. Maksudnya lebih mudah untuk ini, bukan lebih mantap.
lebih mudah untuk dipelajari. Kalian sehari juga bisa jadi ini ya, jadi bikin apa? Bikin website. Jadi kalau kalian sudah bisa set Google, kalian bisa bikin website. Tinggal kalian nanti beli domainnya aja. Sudah bisa jadi website yang bagus ya. Bisa dijual bisa gitu. Apalagi ke orang awam. Bapaknya sok ngajual ke orang awam mah 500.000 tah hiji ieu teh. Satu ini ya. Satu website teh. Lumayan. Domainnya itunya apa? Hostingnya kan gratis di Google Sheet Google. Domainnya tinggal beli aja sayang 100.000. Lumayan batina 400.000. Bikinnya cuman 30 menit. Oke. Nah, kita akan coba, kita akan ini ya, kita akan pelajari dan kita akan praktekkan. Baik, perhatikan baik-baik, tidak boleh berkedip ya. Tidak boleh berkedip. Kasihan itu. Nah, teman-teman kita akan, sebentar nih, kita buka dulu. Oh, kok yang remove background sudah bisa ya, remove background mah ya? Ada pilihan nanti remove.bg ini untuk menghapus backgroundnya. Nah, Bapak sudah sharekan itunya, linknya tinggal diuploadkan image-nya ke sini, dia akan menghapus sendiri. Gitu. Nanti kita download lagi. Kalau untuk remote background, contoh untuk remote background, misalkan di sini ada mana nih? Foto mana nih? Ada di sini foto mana nih? Foto atau mana gambar ya? Nah, ada gambar di sini misalkan kalau untuk ini ya, ini ambil ininya aja nih kan ada gambarnya ini kayak gini nih gambarnya. Agak susah, agak banyakan orangnya misalkan. Nah ini nih ada. Nah tinggal tarik aja ke sini untuk remote background-nya. Lalu udah jadi deh ya, kepotong di download gitu ya. Download ya udah jadi PNG ya. Jadi ini udah nggak ada ini. Ini bisa dipakai nanti untuk dimasukin ke dalam tadi karuselnya untuk desain karuselnya. Nah, sekarang teman-teman nanti caranya, nah bagaimana Pak untuk membuat sheet Google itu? Nah, pertama kita klik di sini di pencariannya tulis aja Sheets ya Google. Nah, sites Google ya. Tulisannya Sheets Google. Nanti ketemu sama Google Site. Nah, sebelumnya nanti rubah dulu itunya. Bentar. Nah, ulangi lagi. Kita tulis apa tadi? Sheets Google. Nah, ingat-ingat ya. Sheets Google tulisannya. Sites Google. Kita masuk ke situs Google. Nah, ini ada sitesgoogle.com. Nah, di situ. Ada ya. Nah, ini sheet google.com. Nanti bisa login dulu biasanya. Nah, loginnya nanti pakai yang kemarin dibuat ya emailnya. Kalian sudah buat yang kemarin. Nah, nanti Bapak tugaskan untuk bikin landing page-nya pakai email yang kemarin juga ya, yang kalian sudah buat. Nah, itu pakai email yang itu. Pelatihan. Nah, kemudian setelah terlihat di sini, teman-teman nanti bisa klik Start New Site. Nah, ini pilihnya blank aja nih, blank. Blank itu kosong berarti ya. Kita pilih klik blanknya aja. Kita mulai dari yang kosong dulu. Blank. Nah, kita bikin dari blank dulu. Nah, sudah terlihat apa tulisannya ini? Your Page title. Nah, ini tampilan pertama yang akan kalian lihat ketika kalian menggunakan site Google dan udah masuk ya. Nah, di sini ada pilihan untitled site. Ini di atas nih yang Bapak ini garis biru nih. Ini bisa kasih nama ya. Site-nya apa? Contoh, ini mah contoh saja ya. Bapak akan membuat sebuah website untuk bakery, Bapak bikin bakery. Misalkan Bapak karena Bapak namanya Tata Nasution, Bapak ininya Nasta aja lah. Nasution Tata. Contoh ini mah ya Nasta Bakery. Jika nama kue ya Nastar sama. Nah, Nasta Bakery misalnya. Nah, gitu. Sudah. Ini tidak boleh ini. Berarti sekarang nama sudah ada. Kemudian headlines. Nah, ini di sini nih. Page title-nya boleh.
headlines yang ini, yang gedenya. Nah, untuk headline-nya, untuk header-nya, ini kita bisa pakai gambar juga. Nanti teman-teman bisa klik di sini, change image, upload. Biasalah kalau mahasiswa sudah tahu ngupload mah. Nah, kita cari gambarnya. Kebetulan Bapak sudah sediakan di sini. Di mana ya? Bentar. Oh ini, Bapak udah nyimpen bahan webnya. Nah, misalkan kalian bisa cari ganti gambarnya di internet banyak ya. Wah, mantap tuh. Nasta Bakeri. Nah, judulnya boleh ini Makanan mulu, Pak. gimana? Bahannya makanan mulu jadi lapar. Harus atau makanya Bapaknya sudah beres dari sini tuh makan lagi ini tuh. Makan malam. Nah, ini untuk headline newsnya kalian cari misalkan kami kira-kira untuk kalau untuk Bakeri ininya ya slogannya misalkan slogannya Nasta Bakeri. Kita bikin headline newsnya. Nah, rasa bintang 5 misalnya. Harga kaki 5. Waduh itu. Ini mah contoh aja. Mau disimpan di sini juga sebenarnya mau tulisan itu apa? Mau nasabah kirinya tulis di situ juga nggak masalah sih. Nah, ini mah Bapak pengen ada ininya lebih beda gitu ya. Nasabah kiri harga bintang 5 rasa bintang 5 harga kaki 5. Suka sok dipakai itu. Nah, di warteg biasanya mah ya. Tulisnya. Biasanya. Nah, ini bisa digeser-geser ya, itu mah atur-atur aja. Nah, ini rasa bintang 5 harga kaki 5. Ini warnanya sebenarnya nanti ini bisa dirubah-rubah, cuman nggak apa-apa putih aja dulu. Selanjutnya, kalau header sudah ada, nah kemudian kita lihat lagi nih di soalnya nih, judul produk headlines. Nah, judul produk atau headlinesnya. Nah, kemudian deskripsi keunggulannya, ilustrasi foto, nanti kita kasih foto ya dan sebagainya. Nah, judul produknya sudah boleh di ini kan ya, boleh headline newsnya atau boleh judul produknya, misalkan Nasta Bakery atau aneka kue dan aneka pastry dan bakery. Ganti ya, ini ganti jadi nama produknya ya boleh. Pastry and bakery. Nah, gitu. Contoh ini mah ya. Gitu. Betul kan dia ada tengahan. Selanjutnya kita akan bikin tentang keterangannya. Nah, ini nih. Di sini kita akan buat dulu beberapa ini kan di sini ada pilihan layout. Nah, layout. Nah, di layoutnya kita bisa pilih layout atau bisa kita pilih dulu tambahkan dulu mau gambar. Jadi ini bisa kita bebaskan ya. Jadi lebih dari ekspektasi dari soal juga nggak masalah gitu. Asal jangan kurang. Artinya kok di soal mah nggak disuruh itu. Nah kita mau pakai ya nggak masalah sih kalau misalkan kalian bisa dan waktunya cepat. Di sini ada pilihan di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ini ada insert, kemudian sebagainya teks untuk menyisipkan teks, image untuk menyisipkan image, embed untuk menyisipkan link, drive untuk menyisipkan Google Drive, layout dan sebagainya. Nah, untuk di bawahnya, di bawah sini ya, di bawah sini kita akan coba pilih image carousel ya, yang tadi kita belajar ya. Kita tambahkan image-nya, upload image. Nah, kita upload misalkan. Nah, ini gambarnya sudah Bapak siapkan nih. Ada jadi lapar. Ini aja lah. Nah. Wah, ini aneka kue di roti.
Wah, ini ya, mantap ya. Oke, kita insertkan ya. Insert kalau mau pakai gambar juga. Nah, ini bisa ditarik. Sorry kalau ini nggak bisa ditarik. Nah, jadi untuk ini karuselnya. Jadi, nah ini bisa ada gambar yang bisa dipisah-pisah ya. Artinya gambarnya bisa diklik. Ya. Sorry. Nah, kemudian di sampingnya boleh dikasih. Nah, dikasih tulisan. Dari mana tulisannya? Dari tulisannya, teman-teman bisa tinggal insert aja ini, insert textbook ya. Nah, ini kan udah kelihatan ini gambarnya. Kemudian kita klik insert textbooknya ya. Nah, kita klik insert textbook ya. Klik textbooknya, kemudian nanti di sini penjelasan tentang gitu. Boleh kita ini misalkan penjelasan tentang toko kita. Jadi toko kita tuh menjual apa? Kita jelaskan di sini. Nah, misalkan kami toko kami menjual macam kue, pastry, dan bakery. Nah, kita pindahkan ke atas ke sini, bisa ditarik, bisa tinggal ditarik aja. Tuh ya. Nah, kemudian ya itu mah tulisannya terserah, kita percepat saja. Wah, banyak gitu. Nah, gitu. Oke. Udah Pak, beres? Nah, udah beres nih. Nah, kemudian apa lagi nih? Nah, ini kita jadikan nanti halaman pertama ya yang ini. Jadi informasi untuk yang ini tentang informasi perusahaan kita. Kemudian teman-teman lihat di sini ada page ya. Jadi di sini kita bisa membuat menu-menunya. Di page ini ada pilihan di bawah ada tambah tuh. Tambah menu section, kita klik tuh. Namanya menunya apa? Misalkan yang pertama home udah ada tuh ya. Nah, berarti biasanya kalau sudah home produk down. Nah, udah tulisannya biar sama ya. Produk. Nah, produk, kemudian setelah produk biasanya apalagi ya kalau sudah produk, misalkan ada profil, emang biar aja biar panjangnya ada profil, ada home, ya, ada produk, ada profil. Nah, kemudian ada artikel ya. Ada testimoni dulu, testimoni. Nah, tambah lagi boleh menunya artikel. Nanti untuk supaya web kita tuh kalau tambah artikel nanti kita bisa tulis artikelnya biar nanti banyak yang masuk ke ini ke webnya kita ya, ke sini ke site-nya, ke site-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada home, ada profil. Ini beda-beda halamannya. Ketika diklik produknya nanti pindah ke produk nih. Harusnya. Sorry, mana nih? Susah nih. Profil, produk. Ke produknya sudah diklik nih. Bentar, salah nih ini yang produk nih. Klikkan, klik di sini, pilihannya new page ya. Profil. Profilnya sorry. Profil mah nggak usah. Jadi ada profil, ada produk. Profilnya ada 2. Produk. Produk bukan profil. Ada home, ada profil, ada produk. Nah, untuk profil boleh pakai profil, boleh enggak juga ya. Terserah. Misalkan nggak pakai ya udah aja home, produk, artikel sama testimoni misalkan. Nah, sekarang home-nya udah ada. Sekarang lanjut ke produk. Nanti kalian tinggal klik produk. Nah, di sini tulis di sini produk.
atau produk kami. My product. Nah, nanti di sini bisa pilih insert, kemudian nanti untuk memajang produknya bisa pilih layout yang 3 ini nih, sebelah sini. Nah, ini. Ya. Jadi nanti kita bisa klik di sini untuk mencari gambarnya. Gambarnya bisa cari yang sudah disiapkan, mungkin Bapak udah nyiapin. Nah, misalkan Bapak kan menjual apa nih? Pisang selimut. Tuh. Ya. Nah, terus menjual lagi apa? Naon we lah nu aya di dieu gambarna. Nah, ini bolu gulung gitu. Nah, yang ini ya. Terus ini ada lagi nih. Nah, upload. Nah, kita masukkan gambarnya. Tuh. Apalagi nih? Yang mana aja lah. Cheese roll itu. Inilah roti coklat. Tuh gitu. Kasih nama di sininya. Nah, ini namanya apa? Nah, misalkan yang ini bolean. Bolean ya. Itu gitu tulisnya begini. Bolean pisang. Nah, bolean pisang. Kalau ini apa namanya? Ada yang tahu ini? Bolu naon iya? Bolu gulung itu ini? Gulung. Bolu gulung, Pak. Bolu gulung coklat. Coklat. Enak ya kayak gini. Ini roti coklat. Nah, gitu. Croissant, Pak. Mana croissant? Ini? Apal Bapak. Rasanya kita apal, karek ningali lagi jarang gini. Nah, ini udah nih. Wah, bolehan pisang, bolu gulung, roti coklat. Nah, kemudian nanti di soal itu, di soal uji kompetensi disuruh untuk ada tombol untuk membelinya, untuk form pembelinya. Ketika diklik tombol langsung masuk ke dalam form pembelian. Nah, ini bisa kita manfaatkan di sini. Misalkan tambahkan lagi untuk page-nya satu lagi ya, setelah di bawah testimoni ada di artikel mungkin ya, ada pemesanan atau cara pemesanan. Pesanan. Baik, pesanan di situ ada. Nah, kita coba di pesanan ini, di simbol di apa di tab pesanan, untuk di page pesanan ini kita insertkan ada Google Form. Ini teman-teman sudah bisa bikin Google Form belum? Sudah, Piraku atunya. Kalau mahasiswa nggak bisa bikin Google Form. Nih, insert form. Nah, formnya Bapak sudah bikin sebelumnya. Nah, tinggal nanti kan udah nge-link ya. Kalau di ini kan sama Google Drive tuh. Nah, Bapak sudah bikin nih salah satunya ini, gitu. Ya kita Bapak klik aja di situ. Oke, kita klik insert. Nah, nanti si Google Form-nya masuk ke sini. Tuh, gitu. Ya. Apa bisa ditulisan itu biasa, bisa. Ini bisa diketik, bisa ditulis ini teh. Nanti teh. Tuh, ini bisa dipilih deh. Nanti kalau sudah diaktifkan ya, ini bisa dipilih. Bisa diklik submit-nya juga nanti. Nah, gitu. Sakit tuh, we. Nah, berarti kita udah di home, ke produk. Nah, di produk ada tombolnya. Di sini harus bikin tombol. Tombol kemana? Biar nanti orang klik langsung pesan ke sini. Ke pesanan, pindah ke pesanan. Nah, itu namanya button. Button ini tombol. Kita klik di sini misalnya. Klik button. Tuh. Namanya apa? Nama buttonnya. Berarti pesan sekarang. Atau pesan aja lah. Linknya kemana? Nah, ke pesanan berita. Dilingkan ke pesanan. Insert buttonnya namanya pesan, dilingkan ke page pesanan. Tuh, gitu. Kita simpan di situ. Aduh, itu posisinya salah. Simpannya di sini ya. Di sini. Nah, di situ. Ini tinggal udah ada, kopikan aja ini, copy. Atau yang, sorry, tadi jangan dulu dipindahin ya, di copy dulu nih. Copy.
Oke, udah sama ya. Jadi udah ada 3, tinggal dipindah-pindahin. Sini 1, sini 2, sini 3 gitu. Jadi tuh, kan sudah ada pesanannya. Jadi nanti ketika klik ini pindah kemana? Ke sana, ke pesanan, ke sini. Untuk artikelnya ini masih kosong karena belum dibahas. Nanti kita bahas. Jadi nanti 2 hari ini dan untuk besok mohon maaf ya kita off dulu ya Bapak, ada acara, ada kegiatan untuk besok. Jadi kita lanjutkannya hari Jumat ya. Nggak apa-apa ini. Besok libur dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Apa-apa, Pak. Bapak, Ada kegiatan Nggak apa-apa, rupanya. Jadi nggak apa-apa, Pak. besok Itu dulu nih. ujiannya di hari apa kok? Bukan di hari Sabtu, Jun ya? Ujian bukan kan tanggal 2 genep kan ujian tuh. Iya Pak, tanggal 2. Oke, oke. Kalau hari Sabtu mah kita cuman simulasi ya. Pak, 2 genep. Tanggal berapa itu? 2 genep. Kalau nggak 26. Iya, dua. Maaf Bapak lupa ada yang nggak bisa bahasa Sunda. Belajar bahasa Sunda ya. Jadi besok off ya? Oke, oke. Ini lagi belajar bahasa Inggris, Pak. Belum sampai ke bahasa Sunda. Oh. Harus ini dulu dong bahasa ini dulu, bahasa daerah dulu. Nah, lanjut. Tanggal 26 dari jam berapa, Pak? Nggak tahu itu sama Pak Rizal Pas mungkin ada untuk subuh. ujian aslinya. Kalau nggak salah dari ujian tuh jam 8 sampai jam 5 ya. Iya betul, Nah. jam 8 sampai jam 5, Pak. Ya, jam 8 sampai jam 5. Kalau ujiannya itu jadi kalian membuat semua tas yang nanti soalnya itu dari jam 8 sampai jam 5. Ada 9 sampai 9 soal. Kalau nggak salah bisa sekitar 13 soal ya. 13 perintah. Lumayan lah. Lumayan ya, Pak. Lumayan makanya ya lumayan sih. Harus siapkan Panas, Bapak, fisiknya itu. juga. Nah, ini sampai sini dulu. Ada yang tanyakan dulu ini. Paham nggak sampai sini? Ini nanti harus dicoba ya. Insya Allah, Pak. Paham. Nah, tugasnya. Nah, tugasnya untuk nanti kalian coba buat. Nah, kalau yang sekarang itu berarti kan kalian untuk gambarnya belum ada nih yang kayak deterjen yang kayak kemarin. Sekarang mah Bapak coba bebaskan aja dulu. Atau gini, maksudnya bebaskan tuh gambarnya Bapak bebaskan ya, mau deterjen apa aja juga, mau Sunlight, mau kayak kemarin Ya, ada boleh, yang Pak, boleh. sahaja ya. Tapi kalau bisa nyari gambarnya yang polos ya, jangan ada yang mereknya kalau bisa. Jadi nanti kalian bikin merek sendiri. Nah, nanti setelah beres sini kita bisa lihat dulu previewnya. Di sini ada pilihan preview. Nah, ini previewnya. Nah, preview untuk ketika nanti dibuka di komputer seperti ini. Tuh, ini ada carouselnya. Tuh. Kemudian ini preview kalau misalkan kita buka di tab. Nah, ini preview ketika kita buka di HP. Di HP kalian jadi kayak gini tuh. Nah, ini di sini ininya menunya kalau untuk di HP mah. Gitu. Nah, ini untuk yang di PC ya, atau di laptop. Nah, itu previewnya. Nah, kita balik lagi kalau sudah previewnya. Nah, kita coba publish. Nah, kemudian nanti di sini ada pilihan publish to web. Nah, publish to web ada pilihan web address. Nah, di sini teman-teman akan disuruh untuk apa sih ininya, apa alamatnya? Oh, di sini Bapak pilihnya Nasta Bakeri, berarti alamat situs Bapak tuh https /google view Nasta Bakeri, ini alamatnya. Alamat dari situs Bapak ya. Oke. Nah, kemudian kalau mau saya mah Pak pengen punya domain sendiri, nah berarti pilih custom domain. Kalau misalkan punya domain sendiri, pilih custom domain ya. Nah, start setup. Nah, pilih domainnya sendiri, namanya apa, atau beli domain gitu ya. Nah, misalkan punya sendiri, ya udah berarti pilihnya use domain party. Tinggal masukkan domainnya. Domainnya apa? Tadi misalkan nastabakeri.com dan sebagainya. Cuman syaratnya
Kalau mau pengen domainnya sendiri harus berbayar ya, tidak gratisan. Nah, karena kita ujiannya mau gratisan, ya udah pakai yang ini aja ya. Atau Pak cenah can ge ieu geus double kalau misalkan beli domain ya udah yang gratisan aja. Kita publish aja, kita coba dipublishkan. Nah, kemudian nanti kita lihat di sini ada pilihan view publish site. Ya. Nah, teman-teman bisa coba cek benar nggak udah muncul nggak di situ. Coba di situ coba cek ya. Nasta view. Oh, ini yuk masuk ini ya. Bentar. Kok ini ada enternya nggak usah. Oh, ada enternya nggak boleh. Nah, coba udah ada nggak? Dicek coba di jangan ini hanya ada di ini apa di laptop Bapak aja. Nggak ada udah nggak online, masa nggak online? Ada mungkin ya. Ada nggak? Ada? Ada Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Coba kalian coba isi pesan coba. Submit coba pesan apa aja sok. Nanti Bapak kirim sana. Lewat WA-nya. Gambarnya aja maksudnya. Kalau mau ini berarti klik pesan. Nanti ketika klik pesan nanti akan masuk ke pesanan gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Cukup dipahami? Halo? Ini? Cukup, Pak. Nah, Pak. silakan ditulis tugasnya. Tugasnya membuat landing page ini. Jadi ada 2 hari nih tugasnya nih. Berarti Bapak tunggu sampai hari Jumat jam 12. Pasti ada 1 hari, nanti ada 2 hari untuk mengerjakannya. Silakan kalian bikin sebagus mungkin landing page-nya, produknya silahkan bebas menurut kalian, itu aja bebaskan dulu ya untuk sekarang karena memang ini pembelajaran jadi tidak ditentukan. Silahkan kalian bebas mau produk apapun, baik makanan mau apapun silakan, yang penting harus dibubuhi gambar ya yang bagus ya, kemudian sama ada form pesanannya. Untuk pesanannya silakan kalian atur itu untuk ininya. Jadi ini ada Pak siapa, ada pertanyaan masih? Oh bukannya, cukup Pak. Oke. Nah, jadi tugasnya untuk teman-teman untuk ke hari Jumat kita ketemu lagi, mudah-mudahan sudah selesai semuanya. Yang kalian kirim lewat email adalah linknya ya, link Google Sheet-nya yang barusan kayak Bapak barusan ya dikirimkan linknya. Ini kan Bapak kirim nih sheet.google view Nasta Bakheri ya, itu. Atau kalau mau lebih keren atau ini nanti bisa disingkat ya URL-nya. Nah, nanti kita belajar juga. Cukup ya? Tugasnya paham untuk tugasnya? Halo? Insya Allah Pak, paham. Insya Allah, Pak. Nanti kirimkan aja Pak tugas yang ininya. Oke, yang realnya ya. Baik, Bapak akan sharekan untuk tugasnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian ada perkembangan ya ke arah yang lebih baik dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya siap untuk melaksanakan uji kompetensi dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan lulus ya. Itu yang diharapkan dong. Amin. Amin. Aku rek ngulang-ngulang deh mah tuh piraku. Lulusin, Pak. Mudah-mudahan lulus ya. Yang nguji bukan saya. Nggak Itu bisa kalau dilulus. nggak lulus, ngulang lagi Pak maksudnya. Ya iya, itu kalau nggak lulus, mau ngulang lagi. Makanya ini harus benar-benar nggak ada kata diluluskan secara ini ya, ini mah kekeluargaan nggak ada ya. Yang pengujinya itu independen, jadi kita nggak tahu siapa yang ngujinya gitu. Oke, baik sudah, kalau tidak ada pertanyaan ini sudah malam, teman-teman bisa istirahat.
sekali lagi jangan lupa nanti dicoba kembali, diulang-ulang kembali, baik cara pembuatan menggunakan Canva, tadi Carousel dan juga Grid, diulang kembali, dicoba lagi. Tugasnya 2 ya, yang tadi kalau merasa kalian belum benar untuk bikin Carousel sama Gridnya dikirim ulang ya, karena Bapak tahu di sini ada yang salah-salah, masih ada beberapa yang salah, belum tepat maksudnya. Nah, sama satu lagi, ini tugasnya membuat landing page untuk ini site-nya pakai Google Sheet ya. Nah, biar lebih cepat, lebih mudah gitu. Nah, sama aja intinya ya, penilaiannya sama aja. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu dan tempat yang berbeda. Terima kasih.